Sendiri anjir. Takut. Halo Swastiastu teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga loncengnya dinyalain, supaya kalau misalnya aku upload video baru, kalian bisa dapat notifikasi dari gadget kesayangan kalian. Sebelumnya kenalin, halo, nama aku Neta, dan selamat datang di channel YouTube pertama aku. Iya, pertama. Ini bener-bener channel YouTube pertama aku seumur hidup aku. Dan di channel YouTube pertama aku ini, aku bakalan bikin satu segmen yang aku kasih judul CMM, yaitu Cerita Malam Mistis. Dan aku akan upload konten seminggu satu kali, atau seminggu satu video di malam Selasa atau malam Jumat. Jadi makin hari aku bakalan terus nambahin konten-konten aku di YouTube ini, yaitu di seminggu 2 kali, yaitu di malam Selasa dan juga di malam Jumat. Yang biasanya aku cuma upload di malam Selasa atau malam Jumat, sekarang dua-duanya juga aku bakalan upload. Oke, segitu aja perkenalan dari aku. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Oke, cerita malam hari ini aku dapetin dari salah satu akun Twitter yang bernama Cerita Siska. Dan kejadian ini tuh terjadi pada tahun 1990, tepatnya di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Jadi kisah ini tuh dialami oleh seorang wanita tua yang bisa kita sebut namanya Nyai Ameri. Jadi Nyai Ameri ini tinggal di salah satu desa yang bernama Desa Purnama. FYI, rata-rata kan rumah-rumah yang ada di desa itu kan punya halaman yang luas ya, atau misalnya kebun-kebun atau tanaman gitu, taman gitu ya kan. Begitu juga dengan rumah si Nyai Ameri ini. Sedikit tambahan cerita, Nyai Ameri ini tuh tinggalnya seorang diri di salah satu rumah yang ada di Desa Purnama. Di suatu sore, Nyai Ameri ini sedang menyapu halaman rumahnya. Pada saat Nyai Ameri sedang menyapu halaman rumahnya, ada satu tetangga Nyai Ameri yang melintas melewati rumahnya Nyai Ameri, yang bisa kita sebut namanya Mbak Koiri ya. Nyai Ameri yang melihat Mbak Koiri melewati rumahnya, sontak langsung menyapanya, tapi sambil melihat gerak-gerik yang dilakukan sama si Mbak Koiri ini. Nyai Ameri itu melihat kalau Mbak Koiri ini berjalan, tapi sambil bungkuk dan juga mengepalkan kedua tangannya ke belakang. Nah, seperti yang kita tahu nih, kalau misalnya ada orang yang jalannya bungkuk dan juga naruh tangannya ke belakang, itu ngapain kalau bukan gendong sesuatu kan? Nah, di saat itu dengan tatapan tajam, Nyai Ameri agak menyapanya dengan kata-kata yang mungkin agak menyinggung Mbak Koiri ya. Dari mana, Ri? Kamu bawa apa itu? Jangan macem-macem loh di rumahku. Pada saat Mbak Koiri mendengar ucapan Nyai Ameri itu, dia sontak langsung menghentikan langkahnya dan langsung menatap tajam ke arah Nyai Ameri. Nyai Ameri merasa kalau misalnya Mbak Koiri ini sedikit tersinggung sama apa yang diucapkan. Masih sembari menatap Nyai Ameri, Mbak Koiri ini menjawab sapaannya si Nyai Ameri dengan wajah yang kelihatan tuh lagi marah. Lapo kon ngomong anu, kurang ajar tenang, wong lewat kok dia bani ngono. Kenapa kamu bilang kayak gitu? Kurang ajar. Orang lewat dikatain begitu. Nyai Ameri yang niatnya pada saat itu bercanda doang, sontak langsung berhenti menatap Mbak Koiri. Lalu Mbak Koiri berkata lagi, Mas Yokon Eru, opo sing tak panggil, ojo macem-macem. Ojo ngikut-ngikut urusanku, timbang nih mati. Walaupun kamu tahu apa yang lagi aku panggil, gak usah macem-macem. Gak usah ikut-ikut urusanku, daripada kamu mati. Dengan ucapannya Mbak Koiri, Nyai Ameri itu langsung terdiam sediam-diamnya karena Nyai merasa bahwa ucapan Mbak Koiri itu agak sedikit mengancam. Dan pada saat itu Mbak Koiri berjalan tanpa menoleh dan juga mengatakan sepatah kata apapun lagi. Nah, setelah posisi mereka itu sudah cukup berjauhan, Nyai Ameri dengan penasaran langsung menatap dan memperhatikan punggung belakangnya Mbak Koiri dengan teliti. Dan bener aja apa yang difirasatkan, bahwa ada satu anak kecil yang menggemblok di punggungnya Mbak Koiri. Nyai Ameri sebenarnya tidak terlalu terkejut karena pada saat itu tuh banyak banget warga-warga desa yang melakukan pesugihan tuyul dan gak banyak orang juga yang melakukan hal-hal yang mengerikan. Contohnya kayak santet, guna-guna, pesugihan, dan lain-lain. Nyai Ameri langsung melanjutkan nyapunya sambil ngedumel. Oh ala kowe to dalangnya. Oh ala kamu tak pelakunya. Jadi kata Nyai Ameri itu beberapa bulan ini, warga desa itu banyak banget yang kehilangan emas dan juga uang. Hampir setiap hari pasti selalu ada kabar kalau misalnya warga itu kehilangan sesuatu, entah emas, uang, atau barang-barang berharga mereka. Informasi tambahan lagi, jadi si Mbak Koiri ini dikenal sebagai orang yang paling sugih, yang paling kaya di desanya mereka. Jadi gak heran kalau misalnya para warga itu memiliki firasat bahwa Mbak Koiri ini memakai pesugihan. Tapi sebenarnya kabar ini tuh cuma dari mulut ke mulut. Karena para warga itu nggak pernah curiga atau nggak pernah memperhatikan gerak-gerik Mbak Koiri kalau misalnya dia itu main pesugihan.
Nah, ini adalah kali pertama Nyai Ameri melihat gerak-gerik aneh dari Mbak Koiri. Nah, selain berita kehilangan itu, ada satu berita yang benar-benar menggemparkan warga dan bikin semua warga tuh ketakutan. Jadi, setiap ada warga yang meninggal di desa itu, pasti di sekitar rumahnya itu selalu ditemukan yang namanya ayam cemani hitam tanpa kepala. Singkat cerita, Nyai Ameri ini dinyatakan kalau dia itu sakit, tapi memiliki sakitnya tuh yang aneh gitu loh. Dimana badannya itu mengeluarkan nanah dan juga bau yang gak sedap. Sebenarnya pada saat itu Nyai itu berpikir kalau misalnya dia itu kena wabah. Karena beberapa hari penyakit Nyai Ameri ini belum kunjung sembuh, Nyai Ameri pun memutuskan buat berobat ke dokter. Sudah beberapa minggu setelah dia berobat ke dokter, nggak ada hasil yang menunjukkan kalau misalnya Nyai Ameri itu sembuh atau sehat. Malah muncul satu hal yang benar-benar bikin Nyai Ameri itu merasa kesakitan dan juga sengsara. Nyai Ameri itu merasa bahwa perutnya itu makin hari itu makin membesar dan juga keras. Tapi pada saat dia berobat, medis menjelaskan bahwa tidak ada penyakit yang serius yang menimpa Nyai Ameri. Nyai yang pada saat itu tidak bisa berkata-kata banyak karena dia sudah merasakan sakit yang amat luar biasa, dan para warga yang melihat hal itu tentunya kasihan kepada Nyai Ameri, dimana dia juga tinggal sendiri, nggak ada yang rawat. Jadi para warga memutuskan bergantian untuk bermalam di rumah Nyai Ameri yang bertujuan untuk menjaga Nyai Ameri. Kalau misalnya ada apa-apa kan warga bisa handle atau bisa tahu gitu. Karena kondisinya itu benar-benar memprihatinkan. Tubuhnya itu benar-benar kurus, kering, dengan disertai perut yang makin lama makin membesar dan juga keras. Bahkan beberapa warga pun sudah mengira kalau misalnya ajalnya Nyai Ameri ini udah dekat. Oke, di malam kedua, pada saat warga menjaga Nyai Ameri, tiba-tiba terdengar sekumpulan burung gagak yang melintas di atap rumahnya Nyai Ameri. Sontak salah satu warga langsung keluar dan mengecek apa yang terjadi di luar. Alangkah terkejutnya mereka pada saat melihat sekumpulan burung gagak yang mengitari rumahnya Nyai Ameri dan mengeluarkan suara yang membuat malam itu tuh benar-benar mencekam. Tanpa basa-basi, warga itu sudah mengira bahwa sakit yang diderita Nyai ini sudah bukan penyakit biasa, melainkan ada hubungannya dengan santet. Pada saat warga sedang berembuk, mereka memutuskan untuk memanggil salah satu kuncian dari desa sebelah yang memang sudah terbiasa untuk membantu para warga di desa ini dalam hal-hal yang gaib, yang kerap disebut dengan Eyang Samudro. Letak rumah Eyang Samudro ini cukup jauh, tapi warga tuh benar-benar gak ada pilihan lain selain memanggil Eyang Samudro. Sesampainya di rumah Eyang Samudro, para warga langsung menceritakan semua hal yang diderita oleh Nyai Ameri. Setelah berdiskusi malam itu, Eyang Samudro langsung memutuskan untuk menggelar salah satu acara, yaitu acara kuda lumping. Jadi menurut yang aku baca dan aku research, acara kuda lumping ini memang sudah umum di Kabupaten Jawa. Dia dipercaya bisa memanggil arwah ataupun meminta pertolongan kepada makhluk gaib. Please correction me kalau aku salah. Jadi dengan digelarnya acara kuda lumping ini, Eyang Samudro berpikir bahwa ada sesuatu yang bisa membantu Nyai Ameri dari sakit yang dideritanya. Lalu Eyang Samudro berkata pada para warga, "Ya jawabannya orang ono yang alami ki, siji wujud nono alam kono, kudu nulung kei jawaban." Jawabannya nggak ada di alam ini. Satu wujud di alam sana harus memberikan jawaban. Lalu terlihat Nyai Ameri yang sudah terbujur lemah di atas kasurnya. Pada saat itu semua warga diperintahkan oleh Eyang Samudro untuk membukakan pakaian Nyai Ameri. Jadi Nyai tidak menggunakan sehelai pakaian pun. Lalu Nyai Ameri diangkat oleh para warga dan diletakkan di salah satu ranjang yang sudah dialasi oleh pelepah pisang. Lalu tubuh Nyai Ameri ini ditutupi oleh kain jarik selobok. Para warga yang melihat kondisi Nyai Ameri ikutan sedih dan juga menangis. Karena digambarkan sebenarnya sosok Nyai ini merupakan salah satu warga yang sangat-sangat baik pada warga-warganya dan juga para tetangga. Jadi Nyai Ameri ini suka menolong orang, memberikan makanan, dan juga melakukan hal-hal baik yang membuat para warga itu senang. Makanya pada saat kejadian ini menimpa Nyai Ameri, semua warga tuh pada ikut berbondong-bondong membantu Nyai. Kemudian tubuh Nyai Ameri ini memang harus dimandikan sebelum acara kuda lumping ini dimulai. Jadi dia dimandiin itu sebanyak 7 kali siraman, dan harus menggunakan air yang berisi bunga setanam. Kemudian perlahan alunan musik itu dimulai dan para penari kuda lumping sudah bersiap untuk menari dan memulai acara tersebut. Gak lama dari itu, tiba-tiba terdengarlah ledakan yang asalnya itu dari salah satu api unggun. Jadi pada saat pertunjukan itu dimulai, ada salah satu api unggun yang dinyalakan di tengah-tengah pertunjukan. Sontak seluruh warga dan juga Eyang Samudro sangat terkejut karena ledakannya itu benar-benar besar banget. Dan mereka pada berbondong-bondong mendekati api unggun tersebut. Dan kalian tahu, pada saat dicek, di dalam kobaran api tersebut, terdapat kepala tengkorak yang sedang senyum ke arah mereka semua. Sontak para warga pada panik dan juga langsung menjauh dari api unggun itu.
Tapi Eyang Samudro yang melihat hal itu langsung memberikan arahan dengan tegas bahwa pertunjukannya harus segera dimulai dan jangan pernah menghiraukan apapun yang terjadi. Karena bisa saja itu adalah gangguan dari mereka yang ingin mengacaukan semuanya. Dengan tekad yang kuat dan keyakinan yang tinggi, para pemain perlahan menabuh gendang dan pertunjukan kuda lumping pun dimulai. Saat itu bau kemenyan itu sudah tercium kemana-mana dan sudah tersebar di mana-mana. Gak lama dari itu, tiba-tiba ada salah satu pemain kuda lumping yang kerasukan. Para warga yang melihat hal itu benar-benar terkejut karena pemain ini tiba-tiba berteriak dan juga mengeluarkan suara yang menggelegar. Gak cuma itu, tubuh si pemain kuda lumping ini langsung terpental jauh sampai terdapat luka memar di belakang punggungnya. Tapi di sisi lain, Eyang Samudro tersenyum kecil karena Eyang yakin bahwa sosok Bagong sudah datang. Entah bagaimana perawakan sosok Bagong ini. Dari yang aku baca, sosok Bagong itu memiliki perawakan yang sangat-sangat menyeramkan, berbadan besar, punya gigi yang tajam dan matanya merah, serta memiliki cakar yang sangat-sangat tajam. Semua warga yang melihat kejadian itu langsung terdiam tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun. Jadi si pemain kuda lumping ini mengenakan gelang yang ada loncengnya gitu loh di kakinya. Jadi pada saat dia berjalan itu terdengar lonceng yang sangat-sangat nyaring, karena kan suasananya tuh benar-benar hening ya. Jadi kalian bayangin aja seberapa mengerikannya dan mencekamnya. Kita sebut orang yang kerasukan ini sosok Bagong aja ya, karena kalau aku bilang pemain kuda lumping agak belibet gitu. Nah, sosok Bagong ini perlahan mendekati Nyai Ameri, lalu mencium kaki Nyai Ameri yang sudah dingin dan juga sudah kaku. Dengan suara yang menggelegar, sosok Bagong ini berkata, Wong iki digawe menungso. Gak ada sosok ini. Prai ini dicelakai manusia. Jauh dari sini. Setelah mengeluarkan kata-kata itu, sosok Bagong ini langsung berlari ke arah kamarnya Nyai, dan dengan tangan kosong, sosok Bagong ini menghantam tembok dan juga lantai yang ada di kamar Nyai Ameri. Seketika tembok dan juga lantai di kamar Nyai Ameri langsung hancur berkeping-keping, tapi nggak yang hancur semua ya, kayak cuma di satu titik aja. Alangkah terkejutnya warga pada saat melihat sesuatu yang ada di balik bongkahan lantai. Mereka menemukan satu bangkai ayam yang sudah terurai, dan tulang dari ayam ini tuh berwarna hitam. Mereka memastikan bahwa bangkai tersebut adalah bangkai ayam cemani. Jadi menurut yang aku baca, ayam cemani itu memang digunakan atau sering digunakan untuk ritual-ritual tertentu, karena mereka itu katanya merupakan ayam yang sakral. Katanya sih gitu ya, cuman koreksi kalau aku salah. Gak cuma itu, semakin terkejutlah para warga pada saat sosok Bagong ini mengambil salah satu boneka yang terbuat dari jerami. Jadi di balik bangkai ayam itu, terdapat satu boneka yang terbuat dari jerami, dan sosok Bagong ini langsung mengambil boneka ini dan langsung berlari ke arah api unggun. Begitupun diikuti dengan warga yang membawa bangkai ayam cemani tersebut dan langsung dilemparkan ke arah api unggun. Setelah mereka membakar kedua media tersebut, sosok Bagong ini berjalan mendekati Nyai Ameri. Percaya nggak percaya, perut Nyai Ameri yang tadinya membesar, perlahan mulai mengecil dan langsung kempes, bener-bener sekempes-kempesnya, normal seperti tidak terjadi apa-apa. Nah dari situlah warga mengira bahwa Nyai Ameri ini disantet oleh seseorang. Lalu Mbak Koir ini tertawa dan juga mengatakan, "Iseh, ojo kesusu aku. Iblis yang ngenteni aku. Tarampung no dise perintahe. Sebentar, jangan terburu-buru membawaku. Iblis masih menungguku. Aku selesaikan terlebih dahulu perintahnya." Di saat itu beberapa warga menyaksikan kalau Mbak Koir ini benar-benar melahap habis sampai ke tulang-tulangnya, dengan diperlihatkannya darah yang berlumuran di seluruh muka dan juga tangannya Mbak Koiri. Lalu setelah selesai Mbak Koiri memakan habis, sosok Bagong ini tiba-tiba langsung keluar dari tubuh pemain, dan sang pemain kuda lumping itu langsung tidak sadarkan diri. Sebelum sosok Bagong ini benar-benar menghilang, Eyang Samudro langsung mengambil air di salah satu kendi besar yang sudah dia letakkan di pojok rumahnya Nyai Ameri, yang memang dari awal udah disediakan. Dan dia memberi pesan pada salah satu warga untuk memberikan air ini kepada Nyai Ameri dan harus diminum sampai habis. Karena menurut Eyang Samudro, air yang berada di kendi itu merupakan air penangkal yang sudah diberikan jimat oleh si sosok Bagong tersebut. Dan juga salah satu jawaban agar Nyai Ameri ini kembali sehat. Kemudian dipapahlah si Nyai Ameri untuk meminum dan menghabiskan air yang berada di kendi itu yang sudah diperintahkan oleh Eyang Samudro. Percaya nggak percaya, setelah Nyai Ameri meminum air yang ada di kendi itu, dia langsung merasa tubuhnya tuh bugar, sehat, kayak nggak kejadian apa-apa gitu.
Dan seluruh tubuh yang kaku dan juga lemah itu bener-bener kayak normal, bener-bener normal. Terus gimana tuh nasibnya si Mbak Koiri? Jadi setelah itu Mbak Koiri itu langsung diamankan oleh warga. Dan setelah ditanya-tanya dan diwawancari oleh para warga serta Eyang Samudro, Mbak Koiri ini memang melakukan pesugihan tuyul dan juga sudah beberapa kali menyantet para warga sampai ada yang meninggal dunia. Jadi tadi aku ceritain kalau misalnya ada salah satu warga yang meninggal, di sekitaran rumahnya itu terdapat bangkai atau ayam cemani tanpa kepala. Ya itu tuh kerjanya si Mbak Koiri. Jadi setelah ditanya kembali, dia akan menyantet orang yang kepo sama urusannya dia. Nah, kalian ingat kan di awal cerita tadi, kalau si Mbak Koiri ini disapa oleh Nyai Mary dengan perkataan yang membuat dia tersinggung. Nah, di saat itulah Mbak Koiri itu merasa dendam kepada Nyai Mary. Padahal kan cuma tanya doang ya, kayak kamu bawa apa? Kamu jangan macam-macam di rumahku. Dia kan tidak menjelaskan secara spesifik kalau misalnya Mbak Koiri ini lagi melakukan apa. Yang bener-bener niat awalnya tuh cuma bercanda. Oke, kabarnya sekarang itu Mbak Koiri itu sudah tidak terlihat di desa tersebut. Gak ada lagi warga yang mau mendekati rumahnya Mbak Koiri, walaupun rumahnya itu bener-bener gede banget. Tapi Mbak Koiri dikabarkan menghilang entah kemana. Banyak orang yang mengira bahwa Mbak Koiri ini sudah menanggung akibat karena mungkin dia tidak bisa melanjutkan pesugihan dan jiwa raganya diambil oleh sosok mereka-mereka yang tidak terlihat. Tapi entahlah dimanapun Mbak Koiri berada, kita selalu doakan semoga Mbak Koiri selalu sehat. Dan kalaupun sudah tidak ada, kita doakan bareng-bareng supaya arwahnya itu tenang dan diterima di sisinya. Oke, segitu aja cerita malam hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa buat kalian yang suka video ini, silahkan diklik like-nya dulu dan juga jangan lupa di subscribe dan tombol loncengnya juga jangan lupa dinyalain. Dan satu informasi tambahan buat kalian yang mau mengirimkan cerita, silahkan boleh banget kalian kirimin cerita, entah cerita horor, pendek, panjang, terserah kalian ceritain aja. Nanti aku bakalan taruh email di deskripsi video ini. Dan kalian bisa banget buat ceritain pengalaman-pengalaman horor kalian yang bakalan aku kemas dan aku ceritakan kembali ke kalian. Oke, sampai sini aja aku menemani malam hari kalian. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Jangan pernah bosan ya buat nonton video aku. Bye-bye!